Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Saleha Nani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tak lupa kita mohon kepada Allah, semoga kita tetap dalam lindungannya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita tetap dapat bertatap muka di sekolah kembali. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun materi kita hari ini adalah tentang teks cerita pendek. Apakah anak-anak Ibu pernah membaca cerpen? Pasti pernah kan? Berikut ini ada beberapa judul cerpen yang sangat terkenal di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya anak-anak Ibu membaca cuplikan cerpen dengan judul Pelangi. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian teks cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Adapun materi yang kita bahas dalam teks cerpen, yang pertama, definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Bagian B, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Bagian C, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Bagian D, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Bagian terakhir, penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Pembahasan tentang definisi cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro, dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Pembahasan yang berikutnya tentang pembedaan cerita pendek. Cerita pendek terbagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan panjang pendek cerita.
Yang kedua berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendek cerita terbagi atas 3. Yang pertama, cerpen sangat pendek. Yang kedua, cerpen panjangnya sedang. Yang ketiga, cerpen panjang. Pembagian berdasarkan tema dan isi terbagi juga atas 3. Yang pertama, cerpen anak. Yang kedua, cerpen remaja. Yang ketiga, cerpen keluarga. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Materi berikutnya, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dalam dasarnya terbagi atas 2, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik artinya unsur yang berada di dalam karya sastra. Karya sastra itu apa saja? Cerita pendek, novel, ataupun cerita bersambung. Terbagi atas yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima alur, yang keenam amanat. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, terbagi atas 3, yaitu bahasa, kemudian yang kedua latar belakang pengarang, yang terakhir nilai-nilai. Untuk materi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek akan lebih kita perdalam lagi di video pembelajaran berikutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas uji kompetensi yang sudah Ibu berikan harap dikirimkan atau dijapri ke Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.